Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya dan juga rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring untuk melakukan pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, anak-anak, ketika akan memulai suatu kegiatan, kita harus mengawalinya dengan doa ya, agar kegiatan yang kita lakukan senantiasa diberikan kelancaran untuk melakukannya. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas topik mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Nah, diharapkan setelah mempelajari topik ini, kalian akan bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selanjutnya silakan kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira siapa ya orang-orang yang di sana? Nah, orang yang di sana biasa disebut sebagai pejabat negara atau yang akrab kita panggil dengan pejabat pemerintahan. Lalu, apa sih pemerintahan itu? Pemerintahan merupakan salah satu unsur mutlak atau unsur konstitutif berdirinya suatu negara selain wilayah dan juga rakyat. Jadi berdirinya suatu negara itu ada syarat persyaratnya ya anak-anak, yaitu yang pertama wilayah, kedua tentu saja rakyat, dan yang terakhir adalah pemerintahan. Nah, pemerintahan ini yang akan kita bahas bersama-sama. Pemerintahan bertugas mengelola dan menyelenggarakan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan dan juga cita-cita suatu negara. Selain itu, pemerintahan juga mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur rakyat dan juga mengelola wilayah suatu negara. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan negara memiliki dua tingkatan, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, anak-anak, untuk itu kita akan membahas berkaitan dengan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, pertama-tama kita akan mengenal terlebih dahulu tentang definisi dari konsep kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Nah, mungkin kalian semua tidak lagi asing mendengar kata kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan yang kita kehendaki. Nah, lalu pertanyaannya, apakah negara mempunyai kekuasaan? Nah, anak-anak, negara tentu saja mempunyai kekuasaan dan juga kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan rakyatnya demi terciptanya keamanan dan juga kemakmuran di suatu negara. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja sih macam-macam kekuasaan negara itu? Jadi anak-anak, kekuasaan negara tentu saja banyak sekali ya macamnya. Nah, prinsip kekuasaan negara dikemukakan oleh dua pakar besar yang berasal dari Inggris dan Prancis bernama John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut sekarang akrab dikenal dengan istilah trias politika. Nah, jadi menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga ya,
yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili di setiap perkara. Dan yang terakhir adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif menurut John Locke adalah kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri. Nah, lalu pendapat dari John Locke ini disempurnakan kembali oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan negara terdiri dari 3, yakni kekuasaan legislatif atau kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili di setiap perkara menurut undang-undang. Jadi pendapat yang sebelumnya dari John Locke bahwasanya kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri dipindahkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Lalu kekuasaan eksekutif yang ada di John Locke yang mengatakan bahwasanya dapat kekuasaan untuk mengadili dipindahkan menjadi sebuah kekuasaan yang berdiri sendiri yang bernama kekuasaan yudikatif. Nah, anak-anakku, jadi kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Nah, anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, anak-anak, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam sebuah negara atau dalam praktek penyelenggaraan sebuah negara tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan hanya pada satu orang saja. Hal tersebut tentu saja dapat berisiko menimbulkan pemerintahan atau sistem pemerintahan yang otoriter dan juga detraktor yang menyebabkan kerugian, penderitaan terhadap masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemisahan dan juga pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan juga keseimbangan di lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Nah, dengan kata lain, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan juga lembaga yudikatif tidak hanya dipegang satu orang saja, tetapi juga dipegang beberapa orang agar terjadi keseimbangan dan juga kontrol di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang konsep pemisahan kekuasaan. Jadi, pemisahan kekuasaan merupakan kekuasaan yang terpisah menjadi beberapa bagian, baik dari segi fungsi maupun dari segi organ. Nah, negara yang menggunakan sistem tersebut contohnya adalah negara Amerika Serikat. Lalu yang kedua adalah konsep pembagian kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan merupakan kekuasaan yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan-kekuasaan tersebut saling berkoordinasi atau bekerja sama satu sama lain. Nah, contoh negara yang menggunakan konsep tersebut adalah negara Indonesia. Nah, berikutnya anak-anakku kita akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 2, yaitu kekuasaan secara vertikal dan kekuasaan secara horizontal. Nah, kita bahas kekuasaan secara horizontal dulu ya. Jadi, kekuasaan secara horizontal terdiri dari 5 kekuasaan, yaitu kekuasaan
legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Yang ketiga adalah kekuasaan konstitutif atau kekuasaan mengubah dan menetapkan undang-undang, kekuasaan inspektif atau kekuasaan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan, dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Nah, anak-anakku, itulah kekuasaan horizontal di sistem atau di konsep pembagian kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan berdasarkan kekuasaan vertikal. Jadi, kekuasaan vertikal itu kekuasaan yang sesuai dengan tingkatannya anak-anak. Jadi, misalnya dari tingkat provinsi ke kabupaten, lalu ke kota hingga ke pemerintahan daerah. Nah, anak-anakku, itulah pemaparan materi pada pagi hari ini. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk memahami materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.